dikatakan fobia kalau memang sudah sangat mengganggu. Selatan berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan berisik, semakin asik. Oke, gimana nih puasanya udah 2 minggu ini? Masih kuat? Kuat dong ya, masa baru juga 2 minggu, masih lama soalnya. Makin adaptasi ya? Makin adaptasi ya. Asik. Nah sekarang saya yang datang ke kantornya Insight Psychology Service ya. Karena katanya lulus kalau studio Selatan berisik jadi orang aman. Oke, biar aku yang ngalah ya. Oke. Nah Ibu Haida kemarin baru pulang jalan-jalan ya. Iya. Itu tuh emang ceritanya. Insight Tour juga ya? Iya, Insight jadi itu Tour ya? persiapan. Kita mau buka paket untuk trip negara tetangga ya. Negara tetangga. Jadi kita survei tempat. Masih di Asia? Iya, masih di Asia. Karena sejauh ini justru Insight sendiri lebih banyak keluar ke Timur Tengah ya. Turki gitu ya. Okay. Turki, Dubai sama ke umroh gitu. Ya. Kita pengen nih yang bisa tercapai sama masyarakat gitu ya. Bener. Karena sebetulnya gini, karena mungkin saya basicnya adalah psikologi, saya ingin masyarakat Indonesia itu tuh wawasannya lebih berkembang. Kalau di luar anak kecil tuh sudah terbiasa jalan keluar gitu ya, udah pada punya paspor. Kalau di Indonesia mau bikin paspor aja tuh pertanyaannya banyak banget gitu ya. Nah, sehingga kenapa harus jalan-jalan keluar? Kalau kata agama ya, Allah pun kan menyuruh kita untuk menginjakan kaki kita di belahan bumi yang lain. Betul. Kenapa? Dengan seperti itu kita bisa belajar bagaimana disiplinnya di tempat orang lain. Betul. Gitu ya. Merantaulah istilahnya begitu. Apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki ya. Jadi nanti Selatan Berisik pasti akan merantau. Merantau ya ke negeri-negeri jiran sana, harus, Asia Tenggara, Eropa. Iya, pokoknya jangan lupa ntar ajak aku ya. Boleh lah. Jadi jangan ceritanya doang, jadi siap. gimana gitu ya. Siap. Oke, nah sekarang langsung aja ke tema sekarang ya. Aku mau nanyain ini nih, fobia sosial. Soalnya aku pernah ngalamin waktu SMA kelas 1 lah. Jadi mungkin karena SMP aku sering bertemu dengan banyak sekali orang ya. Tiba-tiba ada orang yang curangin saya gitu, gimana jahil, gimana. Nah pas waktu SMA gue jadi malas sosial. Gue sendiri aja gitu. Di malas aja. Itu tuh karena faktor apa aja sih fobia sosial tuh? Ya kalau kita mengartikan secara makna, kan fobia itu orang memaknainya itu takut gitu ya. Sosial berarti ada ketakutan ketika berinteraksi dengan sosial gitu. Kalau tadi saya lebih memaknai ya mungkin takut di dalamnya, tetapi ada unsur malas gitu ya, ada unsur menghindari. Gitu ya. Nah jadi ada juga orang yang sebetulnya dia cuma pemalu, bukan fobia sosial. Tapi jadi kalau pemalu, menghindari, malas itu adalah bagian dari kepribadian gitu ya. Tetapi kalau fobia sosial itu sudah mencakup atau itu sudah masuk ke ranah gangguan kalau fobia sosial. Nah, makanya kalau di dalam panduan gangguan psikologis ya, buku panduan gangguan psikologis itu namanya adalah social anxiety disorder gitu ya. Bagaimana adanya kecemasan ya, kecemasan yang berlebihan, yang irasional ketika berinteraksi dengan sosial gitu. Jadi akhirnya ujungnya apa? Ujungnya menghindari. Apalagi cewek ya sebenarnya baperan pisan nih. Ya, tapi sebetulnya dari penelitian untuk fobia sosial ini tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, ini sama gitu ya. Jadi artinya tidak ada yang signifikan, misal perempuan lebih banyak gitu ya yang fobia sosial, tidak ada gitu tidak ada. Nah mungkin kita juga harus bisa membedakan yang mana yang pemalu, yang mana yang sudah masuk ke ranah gangguan kayak gitu. Kalau misalkan udah ke ranah gangguan itu gimana? Kan kalau saya tuh emang pernah kejadian dulu dicurangi teman atau dijailin teman, jadi malas itu ketemu orang. Kalau misalkan yang udah gangguan itu terlihatnya gimana? Kalau yang udah gangguan, kalau yang namanya fobia atau yang di dalamnya ada unsur anxiety, ada unsur kecemasan, maka itu biasanya tidak hanya menghindari interaksi sosialnya itu, akan ada banyak faktor terlibat di sana. Tidak hanya merasa ada ketakutan, tidak hanya merasa ada malas untuk berinteraksi, tetapi biasanya ada reaksi-reaksi tubuh juga secara biologis. Misalnya ketika dia berinteraksi dengan orang tuh
ada loh yang kemudian dia badannya tuh deg-degan gitu ya, nervousnya berlebihan, atau dia sakit perut gitu, atau misalnya tangannya dingin, tiba-tiba tremor. Nah kalau biasanya kalau yang namanya fobia sosial itu ada simptom penyerta. Nah simptom penyerta itu biasanya yang berhubungan dengan biologis, yang berhubungan dengan fisik gitu, itu sih. Atau gangguan sesuatu dikatakan gangguan, misalnya nih Kang Iban ini saya setelah dicurangi sama temen itu saya jadi malas untuk kemudian bergaul dengan orang, dengan sosial itu ya, untuk masuk ke ranah sosial. Nah rasa malasnya itu apakah misalnya seharusnya kita berinteraksi sosial, tapi karena rasa malas itu akhirnya mengganggu pendidikan kita, ya jadi tidak mau sekolah. Nah itu sudah bisa digolongkan sebagai gangguan. Nah terus kenapa bisa digolongkan sebagai gangguan? Karena mengganggu produktivitas, ya mengganggu produktivitas, dan itu dikatakan gangguan kalau biasanya kalau dalam dunia psikologis jika itu rentang waktunya biasanya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Oh. Kalau lebih dari situ udah akut banget itu. Iya, betul. Kayak misalnya orang dikatakan depresi. Oke, depresinya apa simptomnya, ciri-cirinya? Ya dia ngurung kamar, ngurung diri terus di kamar. Terus dia tidak ada nafsu makan, tidak mau mandi misalnya. Berapa lama? 3 hari itu belum bisa dikatakan sebagai gangguan depresi. Fobia sosial. Lumayan soalnya saya juga lama waktu itu hampir bertahun-tahun. Tidak itu mah malas ya. Itu mah malas ya, bukan fobia sosial. Tapi saya menikmati itu kesendirian itu, nggak punya teman juga, gue nggak apa-apa, terus saya berkarya gitu, saya sendiriannya kayak gitu. Kalau yang saya lihat itu adalah bagian dari kepribadian. Artinya apa? Artinya itu adalah copingnya Kang Iban. Kenapa? Karena orang itu kan kenapa ada jurusan di sekolah, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang sesuai dengan karakter atau kepribadian. Kepribadian itu dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh lingkungan juga, termasuk oleh pola asuh gitu. Makanya kalau ada yang bertanya, jadi sebetulnya fobia sosial itu tuh penyebabnya apa sih? Penyebabnya nggak bisa satu faktor, ya. Penyebabnya itu multifaktor, bisa dari pola asuhnya, lingkungan di rumah, stresor, atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu. Nah, ini ada pengalaman yang mengenakan tetangga ya. Dia tuh cewek ya. Dia dulu waktu itu tuh mungkin baru SMA, lulus SMA juga. Kan itu emang usia-usia rentan ya, 18 sampai 20 tuh ya. 17-20 tuh kalau mentalnya belum kuat. Betul. Nah, si cewek ini tuh pernah punya cowok. Nah, tapi si cowoknya tuh malah mengabaikannya gitu. Si ceweknya itu benar-benar bogoh pisan lah istilahnya, cinta banget, cinta mati. Nah, sampai sekarang agak susah tuh menyembuhinnya, Mbak. Udah berapa tahun, hampir lebih dari 7 tahun gitu. Nyembuhin apa? Ya fobia, jadi dia fobia keluar, takut ketemu orang, jadi ada prasangka buruk ke orang gitu. Padahal awal masalahnya cuma karena nggak diterima sama si cowoknya gitu, si cowok itu sama keluarganya juga nggak diizinin gitu ya buat pacaran sama si cewek ini. Nah sampai sekarang susah sembuhnya, gimana sih cara sembuhnya itu? Sebetulnya ada ahli yang mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya digerakkan oleh alam bawah sadar. Jadi manusia itu seperti robot. Nah, robot ini diisi itu dari 0 sampai 18 tahun. Ya, 0 sampai 18 atau 20 tahun. Nah, makanya tadi kata Iban usia itu penting ya, rentang usia 18 sampai 20. Iya, karena itu adalah usia di mana kita merekam segala bentuk. Kalau ketemu dengan kejadian ini, respon kita bagaimana? Ya, kalau ketemu dengan kejadian ini, respon kita seperti apa? Itu tuh kita sudah punya skemanya. Iya, benar. Ya, udah punya skemanya. Ada orang yang ketika disakiti, dia memberikan responnya itu misalnya tersenyum. Itu ganjil, aneh gitu. Nah, ternyata itulah yang dia pelajari di rumah. Di rumah ya. Itulah yang dia pelajari di rumah. Jadi setiap kita itu punya rekaman, ya punya rekaman. Nah kalau untuk proses menyembuhkannya seperti apa? Nah maka yang seperti itulah yang harus diajak untuk datang ke profesional. Dan bisa ke psikolog. Tentunya ke sini ya, ke psikologi service ya. Ke Insight Psychology Nanti Service. saya ini rekomendasiin lah. Iya. Soalnya udah bertahun-tahun. Dia pernah sembuh juga ya, beraktif bersosial juga. Cuma ada kata-kata yang terulang lagi kayaknya.
kayak sepertinya dia lebih sensitif. Ya betul. Kalau orang yang pernah mengalami satu trauma gitu ya dalam gangguan psikologis itu misalnya kekuatan awalnya itu segini gitu ya, terus dia mengalami trauma, maka terus dia pulih, dia tidak akan sampai ke sini lagi kuatnya, tetapi di bawah itu gitu. Kayaknya tengah-tengah. Iya di bawah itu. Jadi terus misalnya kalau istilah Sunda tuh karugrag ya. Tiba-tiba ada hal yang membuat dia tidak nyaman lagi, kekuatannya akan semakin kecil lagi, bawah lagi. Saya tanyain ke ibunya kenapa itu jadi drop lagi, padahal udah semangat-semangat gitu ya. Nggak tahu pas di kumpulan ada yang ketawa, ada yang ngomong apa, katanya seperti ke dirinya gitu. Iya betul. Seperti itu, kayaknya sensitif. Nah sampai sekarang agak susah nyembunyiinnya itu. Iya, kalau di kita itu biasanya kalau dalam dunia psikologi fobia sosial itu salah satunya bisa ditangani dengan namanya kognitif perilaku ya, terapi CBT namanya, cognitive behavior therapy. Jadi ada distorsi kognitif, ada semacam kesalahan dalam berpikir kayak tadi. Orang ketawa, itu dia ngiranya ke dia gitu ya. Jadi itu ada kekeliruan fatal dalam berpikir. Nah, kesalahan itu harus dikeluarkan dulu seperti racun dan diganti dengan program yang baru lah kalau komputer itu gitu ya. Bener, itu kan virus ya. Ya, di-upgrade ya. Berarti itu emang benar harus dibiasakan sedikit-sedikit ketemu banyak orang lagi ya. Nanti setelah memang dia siap gitu. Yang paling kecil apa? Ketemu apa dulu lah sebelum ke yang orang banyak gitu. Ya misalnya dia dengan keluarga, jadi ketika keluarga berkumpul. Nah sama keluarga juga enggak dia tuh. Nah itu kan keluarga itu kan lingkup kecil kan, dengan keluarga misalnya, makanya ada beberapa keluarga yang mewajibkan makan itu harus bareng-bareng. Itulah fungsinya meja makan gitu ya. Itu karena kalau sudah seperti itu butuh support dari family support ya, butuh support dari lingkungan gitu. Nah kalau dibiarkan seperti itu kasihan, kasihan karena nanti dia tidak akan produktif dan ujung-ujungnya dia nggak akan bahagia. Iya, terus-terusan gitu aja di kamar gitu, di rumah ya. Gitu. Dan sementara kan usia akan semakin bertambah. Ketika kita di keluarga punya salah satu keluarga kita seperti itu, jangan lihat sekarang dia tidak merepotkan kita, tetapi ketika bertambah usia nanti kemahirannya akan semakin, dia itu kan stuck di sana. Jadi stuck di sana. Tumpul ya kalau ini mah ya. Betul, tumpul. Otaknya tumpul. Dia tidak bahagia dan lama-kelamaan akan menjadi beban untuk yang lainnya. Oke, nah itu kan kalau itu faktor penyebabnya dari cowok ya, dari masalah percintaan guys. Nah ini apakah bisa misalkan ada orang yang dulunya dia tuh ekonominya bagus ya, terus orangnya tuh benar-benar cemerlang lah, cerdas, tapi tiba-tiba dia hilang. Pas aku tanyain kenapa dia itu sekarang nggak pede, ekonominya udah melemah, terus gaulnya juga agak kurang gitu ya, agak nggak kekejar gitulah. Apakah bisa mempengaruhi juga itu? Ya. Itu sebetulnya kalau dari yang namanya, saya pernah belajar tentang psikologi kedukaan. Ya, inti dari psikologi kedukaan itu adalah kehilangan. Jadi kehilangan itu ternyata tidak hanya kehilangan orang, misal ditinggal kematian, enggak. Nah, orang bangkrut itu kehilangan. Ya, kehilangan apa? Kehilangan hartanya. Ya. Nah, kita harus pahami bahwa kehilangan yang primernya memang harta, tetapi peran harta ini apa sih buat orang ini gitu. Jadi separah apa depresinya, frustasinya orang dengan kehilangan sesuatu itu, maka sejauh mana sesuatu itu memiliki peran dalam diri orang itu. Artinya ada peran sekunder, peran sekunder dari harta itu. Misalnya harta itu dia memaknai harta bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai prestise dia, sebagai harga diri dia, gitu. Sehingga ketika harta itu hilang, dia merasa harga diri dia hilang. Iya gitu. Menyebabkan dia jadi fobia, orangnya tuh jadi malas gaul juga. Maka sama, apa terapi yang bisa diberikan kepada orang ini?
lihat apakah memang sudah sangat mengganggu mengganggu kehidupannya. Kalau memang sudah sangat mengganggu kehidupannya, maka dia harus datang ke ahlinya, dan biasanya yang diberikan oleh ahli adalah CBT karena itu ada kekeliruan di kognitif dia dalam berpikir gitu. Ada lagi kayak gini, orangnya tuh dulu ada yang malu dia. Aku juga pernah kan ada orang-orang yang produktif dulunya tuh kreatif ya, tapi dia pas sekarang kenapa kamu jarang ketemu orang, kenapa memisahkan diri gitu ya. Wah, aku sekarang mah udah nggak bisa ngejar anak-anak muda. Sekarang usia aku udah tua. Kayak seperti itu, apa bisa menjadi fobia juga bagi dia? Iya, itu pemaknaan dia ya. Itu salah satunya juga salah satunya. Kalau misalnya, pokoknya intinya gini, dikatakan fobia kalau memang sudah sangat mengganggu. Artinya sudah sangat mengganggu itu mengganggu dia bekerja, mengganggu kalau anak sekolah, mengganggu sekolah gitu ya. Nah itu bisa dikatakan sebagai gangguan gitu ya, atau social anxiety disorder gitu ya. Itu kadang-kadang teman-teman tuh begini, kadang-kadang aduh sayang datang ke pakarnya nanti bayar berapa apa segala macam. Tetapi teman-teman sebetulnya berapa peluang yang kita abaikan ketika kita mempertahankan satu gangguan gitu ya. Daripada larut bertahun-tahun, mending sekali datang ke psikolog langsung ada urutannya lah istilahnya, part-partnya gitu buat sembuh. Dan apa ya istilahnya gini, bukan hanya peluang yang kita lewatkan, tetapi kita menjalani hidup itu ya jangan sekedar hidup, tapi kita harus benar-benar menikmati, bahagia gitu. Iya benar itu. Kalau datang langsung ke ahlinya kan tahu gimana cara menyembuhkannya ya. Terserah nih mau ke psikolog, mau ke psikiater, yang penting ahlinya dan tahu gitu caranya. Gitu. Soalnya larut-larut kasihan juga saya menyimak beberapa orang ya yang dulunya ini kreatif, produktif, karena masalah umur dia jadi pemalu gitu, jadi fobia sosial gitu ya. Iya, atau faktor lingkungan juga bisa, Ban. Jadi faktor lingkungan dalam arti gini, ada penanaman-penanaman tertentu. Kita ini kan Indonesia ini luas teman-teman ya. Dari satu kultur dengan kultur yang lain itu penanamannya beda-beda. Mungkin Iban pernah nggak lihat Sunda sama Sumatera itu beda respon sosialnya. Bener. Orang Sunda itu seperti ditanami misalnya mengalah, isin kayak gitu ya. Santai manja gitu ya. Istilahnya kalau saya ngobrol nih dari lahir aja, dari urusan bagaimana cara memproses apa sih, kan kalau lahir itu ada Bali ya, kan kalau orang Sumatera itu biasanya diinin ke sungai biar nanti berani merantau gitu ya, dari filosofinya. Dibiarin dia. Kalau orang Sunda kan enggak, yang penting itu ramah kayak gitu. Terus dimanja lagi ya orang Sunda mah. Sehingga effortnya, fighternya kurang, dan itu juga mereka juga jadinya ketika masuk ke luar negeri atau kemana, mereka juga cenderung akhirnya jadi mudah kalah oleh lingkungan gitu. Nah seperti itu, beda dengan terlalu semua dauh tuh gitu ya. Betul. Orang Sunda tuh. Kalau Iban bisa keluar ya, orang Indonesia yang banyak tersebar di luar itu pasti nggak orang Sunda. Pasti rata-rata itu mereka orang Padang, Makassar, Madura yang ada tuh, jarang orang Sunda. Apalagi Sumatera ya itu berani-berani orangnya. Ya maksudnya berani fighter, bukan berani dalam hal. Tetapi sebetulnya hati-hati bahwa manusia itu tetap punya dorongan-dorongan yang memang ketika marah, ketika emosi gitu ya, ada dorongan-dorongan tertentu. Nah, saya seringkali kalau orang Sunda itu kan jarang suaranya nggak keras ya. Iya benar. Kalau orang Sumatera kan biasanya kalau di jalan ada masalah itu keras dulu suara, tapi mereka cuma ngomong doang. Benar. Ya ngomong doang. Kalau orang Sunda enggak, justru gertak sambal doang. Kadang ada yang gitu. Tetapi ketika emosi sudah meluap, orang Sunda reaksinya kadang-kadang tidak bisa dihandle. Oke, berarti fobia sosial tuh intinya tuh ya beberapa faktor ya, tidak bisa dinyatain sama satu faktor ya. Nggak bisa. Itu bisa sembuh? Kalau menurut saya bisa. Bisa sembuh ya. Oke, jadi asal orangnya mau, intinya itu. Buat kalian yang punya teman, saudara atau gimana ya, yang benar-benar sekarang tuh jadi pemalu atau gimana ya, nggak mau keluar, nggak mau bersosial, ya datang aja langsung ke Insight Psychology Service ya, buat dikasih tahu gimana cara-caranya ya menghadapi itu, daripada berlarut-larut sampai puluhan tahun, 70 tahun misalkan. Iya. Bertahun-tahun, puluhan tahun maksudnya. Betul, dan gangguan psikologis itu lebih mahal. Ketika dibiarkan bukan sembuh, tetapi justru jangan berpikir akan
seperti Anda menyimpan uang di bank Benar. bertambah atau utang gitu ya bertambah. Jadi gangguannya justru malah akan semakin tidak produktif, gangguannya akan semakin parah. Kenapa? Karena setiap usia punya tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Nah, ketika stuck misalnya di usia itu dia tidak berkembang gitu ya, maka dia udah stuck, tugas-tugas perkembangan yang lainnya udah nggak dipenuhi lagi, akhirnya bertambahlah gangguannya. Bisa-bisa ngerembet ke orang-orang yang di rumah juga ya, malah tambah sakit banyak orang. Mungkin Iban pernah dengar ya, orang yang awalnya nggak gini kok, awalnya cuma menarik diri, diam di kamar, tetapi semakin lama kadang ngamuk gitu ya, kadang ngamuk. Nah itu juga ada sesekali dia ngamuk emang. Sekali. Itu tuh fobia sosial tuh sama dengan ini nggak? Skizofrenia nggak? Kalau schizofren itu sudah gangguan psikotik ya. Jadi kalau dalam psikologi gangguan itu ada histrionik. Udah parah gitu itu. Ya. Psikotik itu yang paling parah karena dia bisa membunuh ya. Betul, karena psikotik itu sudah bercampur di dalam, udah split ya, udah bercampur di dalamnya itu halusinasi, delusi gitu sudah bercampur. Kayak ada filmnya kan dia schizofrenia itu. Ya gila gitu. Sekali ada orang yang ngeganggu dia udah mati gitu. Ya kalau misalnya istilahnya istilah yang orang bilang orang awam bilang gila itu sebetulnya orang schizofren. Ya, orang schizofren. Jadi schizofrenia itu ya kenapa dia membunuh ya karena ada yang menyuruh saya untuk membunuh, dia orang jahat. Udah kelewatan ya ini ngelamunnya ngehalunya ya. Makanya Iban bisa ketemu di jalan sama orang sakit ya, sakit jiwa. Terus Iban ngobrol apa gitu ya. Nah tiba-tiba dia ngejar gitu ya, mungkin dalam dunia dia gitu ya, dalam dunia dia bahwa kamu sedang ngomong sesuatu ke dia gitu, mengganggu. Oke, jadi gitu guys ya. Pokoknya kalau punya saudara teman hati-hati dengan fobia sosial juga ya. Hati-hati. Karena manusia makhluk sosial. Nah itu disarankan untuk bersosial dengan yang lainnya. Habluminanas habluminallah tanya. Nah etanya. Pokoknya mah kalau ada gangguan langsung aja ke Insight Psychology Service ya. Tepatnya di mana itu tuh alamatnya tuh? Tepatnya di Jalan Soreang Banjaran nomor 218 ya. Pas Bundaran Ciluncar. Oke nih ya nomor WA-nya dicatut di sini. Oke, segitu dulu dari kita ya. Nanti kita bakalan ngebahas hal-hal yang lain. Skizofrenia juga boleh tuh kayaknya. Boleh. Menarik tuh. Oke, segitu dulu dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Oke, bye. Dadah.